Dalam peristiwa ini, terjadinya memang sudah sangat lama pada saat tahun 1990-an. Dialaminya oleh Mak Sari, seorang wanita berumur 50 tahunan. Mak Sari tinggalnya di sebuah desa sangat terpencil di Cianjur. Desa yang sampai kini masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan dan juga dikelilingi hutan. Desa ini hanya ditinggali oleh beberapa ratus kepala keluarga saja. Itu pun tersebar sampai di seluruh desa, mengakibatkan jarak di antaranya rumah masih sangat renggang sekali. Terutama rumah-rumah yang berada di ujung desa. Mungkin 100 meter sekali baru akan ditemukan rumah. Mak Sari mempunyai profesi penanam padi. Namun, saat tidak sedang musim tanam padi, ia mengandalkan keahliannya yang lain untuk mencari nafkah, yaitu membantu wanita melahirkan atau biasa dibilang dukun beranak. Untuk pekerjaannya ini, Mak Sari tidak menerima uang sebagai bayarannya. Ia biasa menerima hasil kebun atau hasil pertanian. Tapi Mak Sari tetap bersemangat melaksanakan profesinya yang satu ini. Maklum, di desanya saat itu tidak ada tenaga medis atau bidan sama sekali. Seluruh warga desa masih mengandalkan jasa-jasa tradisional untuk hal-hal yang menyangkut kesehatan, seperti melahirkan atau hitanan. Mak Sari juga sudah cukup terkenal di desanya. Seluruh warga sudah tidak meragukan lagi kemampuannya. Mak Sari tinggal sendiri di sebuah rumah gubuk. Sebenarnya ia mempunyai seorang cucu laki-laki, tapi ia bekerja di luar desa dan tidak setiap hari pulang. Tapi ketika ia pulang, ia selalu membawakan bahan makanan untuk Mak Sari. Mak Sari tidak pernah keberatan tinggal sendiri. Selain ia memang sudah terbiasa, ia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi setelah kematian suaminya beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Ia adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu malam saat Mak Sari sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba saja ada seseorang mengetuk pintunya. Mak Sari langsung bangun. Ia bangun dan mengambil lampu minyak dan bergegas ke pintu. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Pikirnya. Tanpa ragu, Mak Sari membuka pintunya. Ia memang sudah agak biasa didatangi orang malam-malam. Maaf Mak, mengganggu. Maaf Mak, mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh bantuan Mak. Istri saya mau melahirkan, kata seorang laki-laki berumur 28 tahunan ketika Mak Sari membuka pintu. Oh iya, sebentar, saya siap-siap dulu. Mak Sari masuk ke rumah, mengambil beberapa kain dan peralatan yang ia perlukan. Mak Sari kembali keluar. Di mana rumahnya? Mari Mak, saya antarkan. Pria itu mengantarkan Mak Sari di antara kegelapan hutan-hutan. Cahaya dari obor yang dibawa pria itulah satu-satunya penerangan. Pria itu terus menuntun Mak Sari melewati desanya. Semua rumah tertutup dan jalan pun sepi. Maklum sudah tengah malam. Pasti seluruh warga desa sudah tidur. Memang kadang profesi Mak Sari sebagai dukun beranak mengharuskan dia siaga saat tengah malam. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai. Ternyata rumah pria itu berada di perbatasan desa dengan tanah yang agak menurun ke bawah. Jarak antara rumah itu dengan rumah warga yang lain pun agak jauh. Setelah susah payah melewati jalan yang menurun, Mak Sari sampai di sebuah rumah berbilik anyaman bambu dan atap dari pohon kelapa. Sebuah lampu minyak menempel di dinding depan. Setelah meletakkan obor di depan rumah, mereka pun masuk. Cepat Mak, kasihan istri saya, sudah kesakitan. Mak Sari segera masuk ke kamar. Ternyata di dalam kamar sudah terbaring seorang wanita yang agak lebih muda daripada pria itu. Wanita itu sudah dalam posisi melahirkan dan ia berteriak-teriak kesakitan. Mak Sari dengan sigap pembantunya
Dengan lembut Mak Sari memijat perut wanita itu agar si janin dapat turun. Tetapi ternyata janin itu belum juga turun. Kepalanya pun tidak tampak. Mak Sari agak kewalahan. Ia terus memijat-mijat, tapi tidak juga terlihat. Sedangkan wanita itu sudah teriak kesakitan. Mak Sari semakin panik. Akhirnya ia menarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba wanita itu teriak keras sekali, disusul si pria. Mak Sari kaget, tapi ia tidak menggubrisnya. Ia menekan perut si wanita dengan sekuat tenaga. Akhirnya bayi itu mulai terlihat. Mak Sari menuntaskan tugasnya. Akhirnya bayi itu lahir. Setelah membungkus dengan kain yang ia bawa, Mak Sari memberikan bayi itu kepada ibunya. Ia kemudian membungkus ari-ari bayi itu untuk segera dikuburkan. Tapi kemudian pria itu datang menghampirinya. "Sudah, biarkan Mak, nanti saya yang urus." Mak Sari bingung karena biasanya itu adalah tugasnya. Tapi ia menurut saja. Ketika ia kembali ke kamar, ternyata wanita itu sudah duduk di bibir kasur dan menggendong anaknya. Keheranan Mak Sari kembali muncul. Mana mungkin? Ia baru saja melahirkan. Beberapa menit kemudian, Mak Sari minta diantarkan pulang. Pria itu pun menyetujuinya. Mak Sari diantarkan pulang. Selama perjalanan pulang, pria itu tidak memberikan apa-apa kepada Mak Sari. Tapi Mak Sari tidak keberatan. Mungkin memang pria itu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mak Sari ikhlas membantu, jadi tidak masalah. Mak Sari kembali ke rumahnya. Laki-laki itu mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Ia pergi cepat sekali. Sekelebat di malam yang gelap, Mak Sari masuk ke dalam rumahnya. Ia membersihkan diri dan tidur. Keesokan harinya, cucu Mak Sari kebetulan pulang. Mak Sari membuat sebuah obat untuk wanita yang baru saja melahirkan. Ia membuatnya dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang ia cari sendiri. Ia bermaksud mengantarkannya kepada wanita yang semalam ia bantu. Setelah selesai, Mak Sari meminta cucunya mengantarkan. Cucunya bersedia, mereka pun berangkat. Mak Sari masih sangat ingat jalan-jalan yang ia lalui semalam. Dan mereka akhirnya sampai di turunan itu. Berarti sudah sangat dekat mereka melewati jalan yang menurun itu. Tapi ketika sampai, Mak Sari kaget. Mereka berdiri di tanah kosong yang berisi pepohonan lebat. Tidak ada rumah, hanya hutan dengan pohon-pohon besar di dalamnya. Cucu Mak Sari keheranan. "Mak yakin ini rumahnya?" tanya cucunya. "Iya, semalam di sini rumahnya." Mak Sari melihat sebentar, ia keheranan. "Tapi ini sudah batas desa, Mak. Tidak ada rumah di sini." Firasat Mak Sari mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang karena memang cucunya tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera kembali ke tempat bekerja. Selama perjalanan pulang, Mak Sari masih saja keheranan. Sampai malam harinya, seperti biasa, setelah melaksanakan sholat Isya, Mak Sari meluangkan sedikit waktunya untuk mengaji. Setelah itu baru tidur. Ketika Mak Sari baru saja selesai mengaji, tiba-tiba pintu rumahnya kembali ada yang mengetuk. Ia segera berdiri dan berjalan menuju pintu rumah, masih mengenakan mukenanya. Ketika Mak Sari membuka pintu, Mak Sari merasa kaget. Ia melihat dua makhluk besar hitam berbulu berdiri di depan atas rumahnya, berdiri di depan teras rumahnya. Mak Sari dapat melihat makhluk itu dengan jelas di bawah sinar lampu minyak. Makhluk itu memiliki rupa setengah binatang, setengah manusia, dengan jari-jari yang sangat besar. Mata kedua makhluk itu merah menyala. Keduanya terus memperhatikan Mak Sari. "Astagfirullah," ujar Mak Sari refleks.
Saat mendengar kalimat itu, kedua makhluk hitam itu menggeram. Mak Sari memegang pintu rumahnya kencang. Jantungnya berdetak cepat sekali dan tubuhnya kaku. Tapi di dalam hatinya, Mak Sari merasa ia tidak perlu takut. Ia tetap berusaha tenang. "Mau apa kalian datang? Jangan ganggu saya," ucap Mak Sari lantang. Makhluk itu masih diam saja. "Mak tidak pernah mengganggu kalian. Kalian punya alam kalian sendiri. Jadi pergi." Makhluk itu masih diam saja. Akhirnya Mak Sari kesal. Ia mengambil sebuah gelas besi dan melemparnya ke arah makhluk itu. Di dalam hatinya Mak Sari terus berpikir agar dirinya dikuatkan. Tapi seketika makhluk itu hilang saat gelas besi itu akan mengenai tubuh mereka. Setelah itu Mak Sari masuk ke dalam. Ia meneruskan membaca Al-Quran hingga ia ketiduran. Ia terbangun saat waktu sholat subuh. Mak Sari melanjutkan menunaikan sholat subuh. Ketika matahari mulai naik, ia baru berani keluar rumah. Saat ia keluar rumah, ia kaget dengan apa yang ia temukan. Mak Sari menemukan banyak sekali buah-buahan hasil kebun, singkong, ubi, dan beberapa sayuran. Semua tertumpuk di depan rumahnya. Awalnya ia ragu-ragu, namun saat ia sudah memastikan bahwa itu memang benar adanya, ia membawanya masuk ke dalam rumah. Mak Sari sempat bingung, tapi kemudian ia mengerti. Ternyata pria dan wanita yang ia bantu saat itu bukanlah manusia, mungkin sebangsa jin. Itulah mengapa saat ia mengucapkan bismillah, mereka teriak. Dan si wanita itu sudah dapat duduk setelah melahirkan. Mungkin ini adalah tanda ucapan terima kasih dari mereka. Mak Sari kemudian mengkonsumsi bahan makanan itu. Tetapi sebelumnya ia tentu berdoa, semoga tidak ada hal negatif di dalamnya. Dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Itu hanya bahan makanan biasa, tidak kurang tidak lebih. Pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh Mak Sari. Pengalaman yang sama sekali tidak masuk di akal, tapi ternyata terjadi padanya. Mungkin memang ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain, tapi itu tidak masalah selama memang tidak saling mengganggu. Seluruh makhluk punya dunia masing-masing, dan Mak Sari tidak akan melupakannya.